Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap mau belajar matematika dengan saya. Kita akan melanjutkan pembahasan soal UTBK 2021 untuk persiapan kalian menghadapi UTBK 2022. Dimana pada video sebelumnya sudah dibahas 4 soal dan kita akan lanjutkan untuk beberapa soal berikutnya. Untuk soal berikutnya adalah lanjutan dari soal UTBK untuk tipe yang pertama, yaitu kita akan lanjutkan nomor kelima ya. Sebuah kotak berisi 10 bola warna merah dan biru, diambil 2 bola sekaligus ya. Jadi di sini akan diambil 2 bola sekaligus, di mana di dalamnya ada bola merah dan juga ada bola biru ya. Jika peluang terambilnya sedikitnya 1 bola merah adalah 7/9, maka banyak bola biru berapa? Oke. A, misalkan kejadian terpilih minimal 1 bola merah. Berarti bukan A adalah terpilih 2 biru dong ya. 2 biru atau tidak ada merah. 2 biru atau tidak ada merah. Nah, sedangkan ruang sampelnya karena diambil 2 dari 10, maka tentunya adalah 10 kombinasi 2 ya. Kita menggunakan kombinasi. Nah, kita tidak dikasih tahu di dalamnya ada berapa. Yang jelas misalkan kalau X itu banyaknya biru, berarti sisanya 10 min X itu warna merah ya. Nah, sekarang kita ambil yang terpilih 2 biru aja. Misalkan ambil 2 sembarang. Nah, berarti ruang sampelnya tadi ya 10 kombinasi 2. Sedangkan harapannya terpilih misalkan 2 biru. Nah, ini kejadian yang tidak diharapkan, berarti X kombinasi 2. Nah, sehingga peluang bukan A adalah X kombinasi 2 dibagi dengan 10 kombinasi 2. Sedangkan kita tahu bahwa kalau misalkan peluang yang diharapkan adalah 1 dikurangi peluang yang tidak diharapkan. Nah, peluang yang diharapkannya adalah 7/9. Berarti peluang yang tidak diharapkannya adalah 1 dikurangi 7/9 berarti ya. Jadi peluang yang tidak diharapkan adalah 1 dikurangi 7/9 atau 2/9. Nah, berarti inilah yang harus kita cari. Nah, sekarang X kombinasi 2 itu artinya berarti X faktorial dibagi dengan X min 2 faktorial kali 2 faktorial. Begitupun yang bawah adalah 10 faktorial dibagi dengan 10 min 2 faktorial kali 2 faktorial. Nah, kalau lihat dari nilainya, maka kita bisa menuliskan 10 faktorial dibagi 10 min 2 faktorial itu adalah sama saja dengan X kali X min 1. Ini otomatis X min 2 faktorial kan ya, per X min 2 faktorial kali 2 kali 1. Begitupun yang bawah, berarti 10 kali 9 kali 8 faktorial bagi dengan 8 faktorial kali 2 kali 1. Nah, maka ini berarti yang kita hilangkan, ini juga dihilangkan. Lalu 2 dibagi 2 nih. Oke, jadi hasil yang didapat adalah, kita tuliskan di sini,
Jadi peluang yang tidak diharapkan adalah X kali X min 1 dibagi dengan 10 kali 9. Nah di sini nilai peluang yang tidak diharapkan itu 2/9. X kali X min 1 bawahnya adalah 10 kali 9. Nah berarti kita buat aja yang sebelah kirinya adalah 20/90 kan ya. Kali silang atau disamakan penyebutnya boleh. Nah berarti si X kali X min 1 juga sama dengan 90/90. Maka sesungguhnya kita cukup mencari bilangan perkalian berurutan antara 20. Nah 20 itu hanya mungkin 5 kali 4 kan ya. 5 kali 4 itu kan 20. Berarti X-nya adalah 5. Nah ini adalah 5 kali 4. Berarti X adalah 5. Maka yang ditanyakanlah banyak bola biru. Nah berarti banyak bola biru adalah 5. Gitu ya. Jadi sekali lagi kita gunakan kalau ada kata minimal ambil yang tidak diharapkannya apa. Sehingga akan mempermudah perhitungan. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya diketahui fx sama dengan akar gx plus 1 ditambah g plus 1. Jika f aksen 0 adalah 1, g aksen 1 adalah 1, maka f0 berapa? Oke. Di dalam fungsi f itu dinyatakan dengan fungsi pangkat ya. Pangkatnya dalam hal ini adalah pangkat setengah. Jadi G X plus 1 ditambah X plus 1 dipangkatkan setengah. Nah maka F aksennya itu adalah letakkan pangkat di depan setengah, turunkan yang dipangkatkan, berarti G aksen X itu diturunkan adalah 1 kali G aksen 1. Kemudian turunan dari X itu 1, lalu pangkatnya berkurang 1. Ditambah X, ditambah 1, pangkatnya min setengah. Ya, jadi Gx plus 1 adalah F aksen adalah setengah kali, setengahnya diperoleh dari ini ya, pangkat, letakkan di depan. Ini adalah turunan yang dipangkatkan, inilah pangkatnya berkurang 1. Ini tentunya mengambil bentuk umum perpangkatan ya. Jadi UX pangkat N itu kalau diturunkan adalah N kali U aksen kali UX pangkat N min 1. Nah ini turunannya yang digunakan. Yang ditanyakan adalah F0. Berarti F0 itu harus ada G0 kan ya. Jadi F0 itu berarti di dalamnya ada yang namanya G1 ditambah 1 kan berarti, karena X-nya 0. Berarti kita perlu G1. G1 belum ada, tapi kita tuliskan bahwa G1 itu adalah F0. Nah F0 bisa didapat dari nilai demikian. Jadi F aksen 0 adalah setengah kali G aksen 1 ditambah 1 kan itu ya, kali G1 ditambah 1 dipangkatkan min setengah. Nah F aksen 0 sudah ada 1. Ini berarti G1 G aksen 1 ditambah 1 per 2 kali G1 tambah 1 pangkat setengah. Nah berarti kini tinggal kali silang kan ya. 2 kali G1 tambah 1 pangkat setengah sama dengan, atau 2-nya nggak usah ikutan ya, sama dengan G aksen 1 adalah 1 tambah 1 ini per 2. Ini kan 1. Nah jadi dengan demikian
G1 ditambah 1 dipangkatkan setengah harus 1. Berarti G1 ditambah 1 adalah 1. Maka G1 adalah 0. Nah, karena G1 adalah 0, maka F0 itu adalah akar dari 0 tambah 1. Berarti F0 adalah 1. Gitu ya. Jadi nilai F0 adalah 1. Bisa dimengerti? Baik, kita lanjutkan. Oke, berikutnya. Jika pada segitiga ABC diketahui tangan A setengah, tangan B cos B per akar 5, tentukan panjang AB per panjang BC. Oke. Kita ilustrasikan aja. Ini misalkan sebuah segitiga, katakanlah ini A, ini B, ini C ya. Tangan A adalah 1/2 ya. Kemudian cos B 1 per akar 5. Oke, katakanlah demikian. Nah, kalau seandainya akar 5 ini, Y akar 5. Ini adalah Y akar 5. Nah, kalau seandainya tangan A itu adalah 1/2, saya ganti menjadi 2/4, berarti ini 2, ini 4 ya. Maka Y-nya berarti 1. Berarti kalau ini saya beri huruf D ya. Jadi AD adalah 4, berarti BD adalah 1 ya. Karena Y-nya berarti anggap 1, berarti BC adalah akar 5. Nah, jadi dengan demikian kita bisa mendapatkan panjang AB. Berarti AB itu 4 plus 1, 5. Panjang BC adalah akar 5. Jadi dengan demikian perbandingan panjang AB berbanding panjang BC adalah 5 berbanding akar 5 atau akar 5 ya. Jadi ini bisa kita asumsikan 1, maka ini berarti akar 5. Atau kalau enggak pakai Pitagoras ya, bahwa X kuadrat tambah Y kuadrat itu harus sama dengan 5Y kuadrat. Jadi X kuadrat sama dengan 4Y kuadrat. Jadi X sama dengan 2Y. Gitu kan ya. Jadi kalau X-nya itu 2, berarti si Y-nya itu 1. Gitu ya. Maka didapat nilai AB banding BC-nya adalah 5 dibagi akar 5 atau akar 5. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya. Diketahui suatu fungsi G dengan G Px plus Q per X sama dengan 2X. Jika G inverse 2 per P adalah min 6, G inverse H1 adalah Q, maka hasil kali nilai P berapa? Oke. Di sini berarti G inverse ya. Tinggal diputar aja, berarti G inverse 2X sama dengan Px plus Q per X. Sekarang G inverse 1 sama dengan saat X nya berarti setengah, berarti kan ya. G inverse 1 adalah setengah P ditambah Q dibagi setengah. Kalikan 2 semua, P tambah 2Q ya. Oke, itu adalah G inverse 1, ini harus sama dengan Q. Berarti P sama dengan min Q kan. P sama dengan min Q. Lalu yang kedua, G inverse 2 per P. Itu artinya
2X sama dengan 2 per P, maka X sama dengan 1 per P. Jadi X adalah 1 per P. Berarti G2 per P adalah saat X-nya 1 per P. Jadi P kali 1 per P ditambah Q dibagi 1 per P. Ini berarti P ditambah PQ kan ya. Kalikan P per P. Atas kalikan P, bawah kalikan P. Nah ini harus sama dengan min 6. Nah karena P sama dengan min Q, ini persamaan 1 katakanlah. Ini persamaan 2. Maka dari 1 dan 2 didapatkan berarti min Q ditambah min Q kali Q kan sama dengan min 6. Pindah posisi, jadi Q kuadrat ditambah Q dikurangi 6 sama dengan 0. Berarti Q plus 3 kali Q min 2 ya, difaktorkan. Berarti Q sama dengan min 3 atau Q sama dengan 2. Lihat opsinya. Oke, berarti P nya adalah 3, Q nya adalah min 2. Yang ditanyakan adalah maka hasil kali nilai P. Berarti ini Q ya. P nya adalah 2 dan min 2. Ini P. Berarti P nya pertama 3 dikali P yang keduanya adalah min 2. Jadi 3 kali min 2 atau min 6 ya. Jadi nilai P nya adalah 3 kali min 2 atau min 6. Bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan. Simpulan penyelesaian dari pertidaksamaan 6X per 2X plus min 4 kuadrat kurang dari 3 mutlak X per X min 2 lebih dari 0. Oke. Karena ini bentuk kuadrat, maka ini boleh kita nyatakan dengan bentuk mutlak ya. Jadi ini 3 per 2 berarti kali 2X ya. Atau 6 nya saya keluarkan. 6 per 2 nya saya keluarkan berarti X per X min 2 kuadrat itu kan ya. Kemudian dikurangi mutlak X per X min 2 lebih dari 6. Oke, kita misalkan mutlak X per X min 2 adalah Y. Berarti yang ini 3 kuadrat kali Y kuadrat dikurangi Y ya, lebih dari 6. Berarti 9Y kuadrat min Y min 6 lebih dari 0. Oke, ini 3 ya. Jadi 3Y, ini 3Y. Berarti ini 3 sama 2 ya. Jadi min 9 plus 6. Berarti batasnya Y sama dengan min 2 per 3 dan Y sama dengan 1. Nah, sehingga nilai mutlaknya jadi ini Y kurang dari min 2 per 3 atau Y lebih dari 1. Karena mutlak, jadi nggak mungkin mutlak X min 2 itu negatif. Ini tidak mungkin. Maka yang digunakan hanya yang ini, mutlak X X min 2 lebih dari 1. Nah, sehingga hasilnya ini boleh kali silang ya.
mutlak X min 2. Sehingga hasilnya adalah X plus X min 2 kali X min X plus 2 lebih dari 0. Berarti 2X min 2 kali 2 ya, lebih dari 0 bagi 4. Jadi X min 1 dan ini 1. Maka X lebih dari 1. Jadi kalau X-nya lebih dari 1 maka nilainya memenuhi. Jadi oke, saya kira itu pembahasan untuk part yang kedua ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.